Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inem di Singapura. Ke teman-teman, hari ini Singapura panas. Tuh, lihat tuh. Oke, jadi di video kali ini Inem di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa ini beberapa hari ini tuh lagi viral video tentang Mbak Septia yang TKW Singapura yang berasal dari Jember, Jawa Timur, kayak gitu, dan pergi ke Singapura dengan keadaan sehat walafiat, pulang dengan keadaan yang mengenaskan. Jadi pastinya teman-teman itu sudah banyak seliweran ya di TikTok ataupun di Facebook kayak gitu ya. Ternyata asal muasalnya itu setelah kata sampai didatangin Pak Menteri juga ya, Menteri Ketenagakerjaan datang ke Jember untuk menengok langsung keadaan Mbak Septia. Karena keadaannya itu sungguh-sungguh mengenaskan sekali ya teman-teman. Mengapa? Ternyata karena Pak Menteri sudah datang dan Pak Menteri pun mengatakan bahwa ini itu dugaan malpraktek di Singapura. Dugaan ya, sekali lagi masih dugaan malpraktek di Singapura. Ini adalah pernyataan dari Pak Menteri kayak gitu. Terus Mbak Septia ini umur 38 tahun, bekerja ke Singapura itu dari tahun 2021. Terus jadinya di sini sudah 4 tahunan lah ya kayak gitu. Dan si mbaknya ini diduga bukan diduga ya, setelah dicek karena dia sudah tiba-tiba di rumah majikannya ini yang baru ini selama 8 bulan kayak gitu, mbaknya ini tiba-tiba kolaps ataupun pingsan kayak gitu ya. Pingsan di rumah majikannya dan tidak sadarkan diri. Setelah tidak sadarkan diri, dibawalah ke rumah sakit, ke hospital yang namanya Sengkang Hospital kayak gitu. Dan setelah di sana dirawat, dia itu koma selama 9 hari gitu. Setelah koma 9 hari, akhirnya di setiap TKW atau setiap pekerja migran di Singapura itu pasti mempunyai asuransi ya, pasti itu dibelikan asuransi oleh majikannya. Dan asuransi itu mengcover 60.000 dolar Singapura dolar kayak gitu ya. Itu sekarang setara dengan sekitar 600-700 juta kayak gitu, 650-an juta kayak gitu ya teman-teman. Namun ternyata keadaan Mbak Septia ini itu ternyata mengenaskan sekali. Awalnya itu Mbak Septia ini ada benjolan ya, ada benjolan gitu pengakuannya ya. Ada benjolan di salah satu anggota tubuhnya. Ternyata setelah diperiksa dan diperiksa di Sengkang Hospital itu ternyata Mbak Septia ini itu mengidap penyakit yang sudah bertahun-tahun dan puncaknya ada di kemarin Desember kemarin ya, puncaknya itu ada di situ November atau Desember kayak gitu. Ternyata setelah di cross check oleh pihak Kompas TV dengan Bapak Dubes, Wakil Dubes Singapura, setelah diwawancara itu seperti ini kayak gitu ya teman-teman. Dan ternyata si mbaknya ini tuh mempunyai penyakit kelenjar pembengkakan kelenjar pada alat reproduksi si Mbak Septia ini yang sudah menaun dan akhirnya memuncak pada kemarin itu yang akhirnya membuat dia itu pingsan dan koma di Sengkang Hospital. Dan ternyata di Sengkang Hospital itu si Mbak Septia kan harus melakukan operasi ya. Terus operasi itu membutuhkan biaya yang banyak sekali gitu ya, kayaknya 1 miliar lebih lah kayaknya itu ya, 1 miliar lebih. Dan asuransi ini mengcover cuma 700 jutaan. Jadi pihak KBRI pun juga sudah membantu si pengobatan Mbak Septia ini juga kayak gitu ya.
Dan setelah itu ternyata dugaan malpraktek ini saya jelaskan dan saya tekankan sekali lagi ya di sini ya, bahwa malpraktek di Singapura itu tidak akan pernah terjadi karena pemerintah Singapura itu is the best of the best, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman beranggapan terus juga Pak Menteri itu mengatakan bahwa mal ini adalah dugaan malpraktek, untung masih dugaan, tidak menuduh ya, gitu. Itu salah besar ya. Di Singapura nggak ada deh kayak gitu ya. Aku tekankan lagi, di Singapura nggak ada malpraktek kayak di Indonesia. Kalau di Singapura tuh benar-benar diobati secara intens kayak gitu ya, gitu. Kenapa Mbak Septia ini itu dipulangkan? Karena keadaannya sudah tidak memungkinkan dan biayanya kalau dirawat di Singapura itu membengkak banget. Bahkan pihak KBRI pun juga sudah melakukan penambahan biaya untuk biaya operasi dan hospitalnya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman, dan diduga itu awalnya si Mbak Septia 38 tahun ini itu non prosedural yang disebut dengan calling visa kayak gitu ya. Itu tuh tetap resmi, cuman tidak melalui prosedur yang ada di Indonesia gitu loh. Karena mungkin bisa jadi dengan alasan Mbak Septia ini tuh sudah pernah bekerja di Singapura, jadi dia nggak mau dong dia nggak mau dong sudah ngerti lah keadaan Singapura kayak gitu, terus masih dipotong. Kalau lewat prosedur kan lewat jalur pemerintah itu kan potongan gaji sekitar 6 bulan. Nah kalau kita calling visa potong gaji cuma 2 bulanan kayak gitu ya, 2 atau 3 bulan, separuh kayak gitu loh ya teman-teman ya. Jadi aku tahu sih pemikiran Mbak Septia ini pasti itu wasted banget kayak gitu ya, kalau kita harus ngikutin itu ya prosedural kayak gitu, kecuali kalau yang masih non kayak gitu tuh umum atau lumrah lah kayak gitu, masih lewat PT, melalui PT, karena belum tahu seluk-beluk gimana caranya, belum pengalaman, belum ada ngerti lah, belum bisa apa-apa kayak gitu, itu masih lumrah. Tapi tanya aja deh kalian yang sudah ex Singapura apalagi, terus mau nggak lewat PT itu? Kayaknya kalau yang sudah misalnya 2 tahun finish kontrak, yang awalnya lewat PT, akhirnya setelah 2 tahun finish kontrak terus pulang kembali, terus akhirnya cari majikan lagi, kayaknya nggak bakalan deh lewat PT kayak gitu. Karena ya itu tadi sih, buat kritik aja buat pemerintah ya, kalau pemerintah itu memberikan potongan gaji yang lebih sedikit, otomatis kita semua akan melalui PT. Tapi kayaknya tidak mungkin ya, karena PT juga cari makan, terus di PT juga menanggung biaya hidup kalian selama ada di PT kayak gitu. Mereka juga in dan out kayak gitu ya, mereka juga minta ganti rugi dong kayak gitulah istilahnya ya. Jadi ya kita nggak bisa nyalain satu sama lain yang mau prosedural atau non prosedural kayak gitu ya. Jadi kalau prosedural itu nanti potongan gaji kalian lebih panjang, non prosedural atau bisa disebut dengan calling visa itu potongan kalian lebih pendek. Itu aja sih. Tapi kalau ada apa-apa memang agak susah kalau non prosedural itu pemerintah melakukan bukan evakuasi ya, melakukan bantuan gitu tuh, melacaknya tuh juga susah kayak gitu ya. Orang ini nggak prosedur kok, nggak pakai prosedur, kita nggak bisa ngeklaim kayak gitulah teman-teman ya. Jadi sekali lagi di sini itu mungkin Mbak Septia ini sudah musibahnya Mbak Septia aja sih sebenarnya, kayaknya tuh kayak gitu ya. Jadi semoga buat Mbak Septia ini tuh cepat diberi kesembuhan dan sehat kembali seperti biasanya ya teman-teman. Memang sih sangat memprihatinkan, semuanya tuh kayak gosong-gosong kayak gitu. Seperti inilah videonya ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Dan kayaknya begitulah tentang Mbak Septia ini. Kalau sekali lagi di sini saya menyebutkan kalau buat malpraktek di Singapura itu hal yang tidak mungkin terjadi, kayaknya tuh kayak gitu, karena benar-benar Singapura itu negara best of the best ya teman-teman ya. Jadi begitulah sharing saya hari ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu hati-hati dalam bekerja dimanapun kalian tempatnya, dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.